Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Adalah dimanapun antum dan antuna berada, baik yang online maupun yang offline. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap sehat walafiat. Semoga langgeng abadi sampai nanti di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad yang kita harapkan darinya syafaat. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-27 yang pada intinya adalah tentang mengagungkan kehormatan umat Islam dan memenuhi kebutuhannya serta berkasih sayang dengannya. Jadi intinya bagaimana kita menghormati atau keagungan menghormati hak-hak sesama muslim, baik itu darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Jangan sampai teraniaya menjadi sia-sia seakan menjadi manusia tak berguna. Oleh sebab itu di dalam bab ini intinya bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Karena inti dari bab ini adalah membangun kekuatan ukhuwah sesama muslim yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ukhuwah kita, rasa solidaritas kita, rasa empati dan simpati kita dengan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Disitulah umat Islam akan menjadi terbelah, yang pro dan kontra, siapa yang membela, siapa yang memusuhinya. Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa di antara kita yang benar-benar mukmin sejati dan menjadi munafik sejati. Maka semua yang terjadi saat ini adalah bagian cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Ankabut yang sudah populer, ayat yang di telinga kita ayat 1 sampai 3. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Jadi kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman tanpa ujian, baik langsung maupun tidak. Sekarang yang sedang mengalami ujian langsung adalah saudara-saudara kita di Palestina, yang terutama di Gaza mengalami nasib yang sangat sengsara, menderita, dan berbagai macam bencana musibah selalu datang melanda. Sementara kita yang ada di sini juga merasakan apa yang mereka rasakan, dan ini bagian daripada ujian kita empati, simpati atau antipati. Maka ada yang menyerang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan ada yang pro dengan penjajah Israel. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara alladzina shadaqu dan siapa di antara mereka yang kadzabu.
Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin tahu. Karena semua yang kita alami, baik yang mereka alami adalah cara Allah mengukur ya kekuatan dan kualitas iman kita. Dan apa yang dirasakan saat ini belumlah apa-apa. Ya, belumlah apa-apa. Karena setiap iman itu pasti akan diuji coba dalam rangka menaikkan tingkat dan levelnya. Sekolah saja, kalau ingin naik tingkat ada ujiannya. Kalau ingin naik S1, S2, S3 itu ada ujian, skripsi, tesis, sampai disertasi. Apalagi kenaikan iman itu pasti. Nggak mungkin dikasih murah, gratis, tanpa ujian. Nah, oleh sebab itu, semua yang ada di lingkungan kita saat ini, baik yang langsung maupun tidak langsung, adalah bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala ya menguji kita. Maka jangan sampai kita mengira bahwa kita ini menjadi penghuni sorga tanpa jasa, gratis tanpa apa-apa. Padahal apa yang sudah dirasakan oleh pendahulu kita sudah mencurahkan segalanya. Dan itulah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata ya walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan mengira masuk surga dengan gampang, dengan gratis, cuma-cuma, tanpa jasa dan berbagai macam usaha? Sebelum Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kalian yang yujahiduna fi sabilillah. Allah belum tahu. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Siapa yang benar-benar mujahadah dalam arti langsung menghadapi musuh, atau mujahadah sekarang kita membela mereka minimal dengan doa, dengan apa yang bisa kita salurkan. Dan Allah belum tahu siapa di antara mereka yang sabar, yang langsung melaksanakan saudara-saudara kita di sana. Dengan gempuran berbagai macam peralatan yang serba lengkap, tentara yang lebih banyak dan lebih canggih, ternyata bisa dikalahkan oleh tentara yang sedikit, walaupun mereka dengan perlengkapan serba terbatas. Dan itulah membuktikan ayat Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kirimkan pasukan-pasukan yang tak terlihat. Kata mereka seperti pasukan hantu, tiba-tiba nongol. Dan inilah yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar. Untuk mengeksekusi 1000 orang, Allah harus menurunkan pasukan Pashas, angkatan udara, malaikat semuanya. Mereka terlatih, nggak pernah kecelakaan naik pelatihan pesawat, ya. Mereka itulah yang diturunkan oleh Allah sebanyak 9.000. Itu bertahap, 1.000 pertama kali, yang kedua, tahap kedua 3.000, tahap terakhir 5.000. Untuk membunuh berapa orang? Membunuh 1.000 orang dalam perang Badar. Kenapa sih Allah harus banyak-banyak menurunkan malaikat sampai 1.000 untuk sampai 9.000? Sebenarnya kan cukup satu aja kan yang diturunin. Israel pencet tombol, tet, seperti mati semua itu. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kenapa Allah turunkan membunuh orang Quraisy yang 1.000 itu cukup menurunkan 9.000? Untuk memberikan semangat pasukan Islam bahwa temanmu itu banyak, dan terlihat banyak malaikat-malaikat yang hadir menyerupai tentara Islam. Dan itu yang terlihat di Palestina. Pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba muncul, tak terlihat. Allah turunkan 9.000 pada saat perang Badar. Nah, oleh karena itu harus dibangun rasa solidaritas kita yang sampai hari ini, walaupun hari ini dimulai gencatan senjata 4 hari. Sampai hari Ahad, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Setelah itu perang lagi, kata Netanyahu. Ya, untuk tukar menukar tawanan. 50 orang yang di bawah usia 19 tahun dari kalangan Israel dikeluarkan, dibebaskan. Yang kaum muslimin yang Palestina sekitar 140 orang
yang usianya lansia dan anak-anak juga harus dibebaskan. Ini tukar menukar tawanan dan mudah-mudahan ini menjadi kemenangan, awal kemenangan bagi umat Islam terutama saudara-saudara kita di Palestina. Nah, yang perlu kita bangun sekarang adalah kesatuan dan persatuan umat. Di dalam hadis ini, dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya ingin membangun kesatuan itu. Jangan biarkan saudara-saudara kita berjuang sendiri. Ya. Nanti akan saya sampaikan berapa sih kekuatan Israel itu dan berapa sih kekuatan umat Islam di sana dan berapa kekuatan orang Arab yang sekitarnya. Nggak ada yang peduli untuk menolongnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan bahwa al-mu'minu, ya, hadis yang sudah populer di telinga kita itu ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lain itu harus saling menutup, saling membantu, saling memperkokoh, memperkuat, ibarat seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kita tempati ini adalah menjadi satu kesatuan. Dan ini bentuk persatuan antara semen, batu, apalagi besi, pasir, air. Itu kan menjadi kokoh sepertinya ada kesatuan dan persatuan antar pasir, batu, koral, besi. Yang tidak lupa tukang. Ya. Mereka satu akhirnya menjadi satu bangunan. Begitulah mestinya umat Islam. Merasakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tetapi nyatanya kita lihat banyak yang tercerai-berai karena kepentingan. Mestinya harus satu rasa, ya, satu perjuangan, satu ya perasaan, sehingga mereka tidak boleh lagi meremehkan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Dan itu yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW antara satu dengan yang lain ibarat satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaannya adalah seperti tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang di Palestina, mungkin tangan kita yang tergencet, maka kita pun ikut teriak. Kalau kaki kita terinjak, mulut kita teriak, mata kita melotot, tangan kita mau nabok. Itu karena satu kesatuan. Misalnya kita nggak merasakan, berarti mati rasa. Kakinya gencet orang, diem aja. Oh, mati rasa itu. Nggak ada rasa. Nah, apa kita menjadi mati rasa? Karena tidak menjadi satu kesatuan. Maka sampai Rasulullah katakan, perumpamaan seperti satu tubuh, apabila ada anggota pada tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh pun akan merasakan sakitnya. Tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Tidur tak nyenyak bukan karena banyak nyamuk. Makan tak enak bukan karena kurang lauk, tapi karena merasakan sakitnya saudara-saudara kita ada di sana. Maka kalau kita mati rasa, dan satu saat kita juga merasakan apa yang mereka rasa, maka orang lain pun tidak akan pernah merasa. Dan biar kita tahu rasa, kan gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak punya perasaan yang sama. Makanya mal la yarham la yurham. Siapa yang nggak punya belas kasihan, oh nggak dikasih sayang sama Allah. Dibiarin ketika kita butuh kasih sayang Allah orang lain, pada saat kita tidak mau memberikan kasih sayang kepada yang lainnya. Maka kalau kita lihat apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, kenyataan hari ini berbeda. Ya, kita lihat bahwa mayoritas negara-negara Muslim yang resmi mengakui Israel itu banyak, dan itu sekitar Palestina. Ada Yordania, ada Emirat Arab, ada Mesir, bahkan Turki ya dulu. Walaupun Turki tetap mengecam. Sikapnya memang tegas kalau Turki. Ya, tapi yang lain-lain itu bahkan Yordania, Mesir menolak pengungsi. Di tepi barat maupun di Gurun Sinai. Ketika orang sedang diberondong dengan berbagai macam serangan dan dibombardir,
mereka harus keluar, 2,5 juta orang harus keluar dari Gaza, mereka ngungsi saja nggak boleh, ditolak pengungsi. Ya, memang ini menunjukkan bahwa bukan kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah, dan tidak merasakan kal jasadil wahid, tidak merasakan seperti satu tubuh. Ya udah, biarin aja, rasakan orang Palestina. Itu resiko negara terjajah. Lulu, gue udah. Ya, gue udah empuk begini, nggak usah digoyang-goyang, oke? Nggak usah digusur-gusur. Nah, itu yang terjadi beberapa negara, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordan, dan itu ada sekitar mereka. Kita jauh loh kita ini. Jaraknya itu ribuan kilometer. Tapi mereka itu Yordan itu berdekatan dengan tepi barat. Mesir itu dengan Gurun Sinai itu tinggal nyebrang aja udah sampai Mesir. Ini menunjukkan bahwa memang kita ini belum saatnya menjadi kal bunyan. Belum saatnya seperti mahal kal jazdil wahid. Ya. Dan ini berarti bahwa banyak sekali yang perlu disatukan suara umat ini. Apalagi juga sampai merambah ke negeri kita. Banyak buzzer-buzzer yang memang dibayar oleh Israel yang katanya menghabiskan biaya yang tidak murah. Bahkan menurut satu informasi, satu orang itu di Indonesia gajinya itu $5.651. Berapa juta itu? Per bulan itu 8,88 juta. Itu buzzer. Kalau pingin memojokkan Hamas, memojokkan Palestina, dan mengagung-agungkan gitu ya, Israel, bayarannya segitu tuh. Dan ini tidak ada rasa empati dan simpati. Udah, yang penting dapat upeti. Ya. Nah, mereka mendapatkan itu semua. Dan katanya seluruh dunia sudah, walaupun mereka mengakui kalah katanya ya. Jadi ada 9 negara mayoritas Muslim yang jalin hubungan diplomatik, ya. 7 diantaranya ada di Asia dan Afrika, ya. 2 itu di Eropa, Bosnia dan Kosovo. Yang lain-lain negara Muslim. Itu yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yang sampai hari ini tetap tidak mengutuk, dan bahkan mungkin mereka membiarkan pembersihan etnis yang sampai hari ini belum habis ya. Walaupun ada juga di samping negara-negara itu melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi mereka juga mendukung perjuangan Palestina, di antaranya Turki itu. Memang mereka ada hubungan diplomatik, tetapi mereka tetap membela Palestina sampai dikatakan oleh Erdogan bahwa Israel adalah negara teroris. Itu nggak ada satu-satunya kepala negara yang berani mengatakan itu dengan segala risikonya. Dan ini membuat Netanyahu jadi marah dan murka. Ya. Satu-satunya yang paling berani adalah Erdogan. Ya. Walaupun setelah perkembangannya ada beberapa negara yang mulai mengecam pembantaian dan pembersihan etnis ini, lalu mereka mengambil langkah-langkah diplomatik, di antaranya Turki memanggil duta besarnya, kemudian juga ada Kolombia memanggil duta besarnya, disusul oleh Yordania, Chili dan Bolivia. Karena mereka tidak ingin menyetujui apa yang terjadi di sana. Ini bentuk tindakan yang diambil oleh negara-negara yang tidak setuju dengan bombardir orang-orang Palestina yang tidak berdosa itu. Padahal kalau kita lihat penduduk Palestina itu per 25 April tahun 2023 ini jumlahnya berapa? Cuma 9,7 juta. Lebih banyak DKI. DKI berapa? DKI 10 sampai 12 juta. Penduduk siang dengan penduduk malam beda. Ya. Itu berarti lebih besar DKI itu.
penduduknya. Mereka 9,7 per April 2023. Walaupun mayoritas warganya adalah bangsa Yahudi, ya sekitar 7,14 juta atau 73% dari total populasi negara tersebut. Ini kalau kita lihat penduduknya yang tinggal di sana. Adapun yang di luar negeri mungkin banyak ya. Sementara demografi dunia Arab, menurut Wikipedia itu, dunia Arab terdiri dari 22 negara. Ini kalau kita perbandingan penduduk ya, kita kaitkan dengan kesatuan umat coba. Nggak usah jauh-jauh sampai ngambil Indonesia, sekitar aja tetangga-tetangga itu. 22 negara yang tersebar di Afrika maupun Asia, pada tahun 2021 populasi gabungan seluruh negara Arab itu sekitar 475 juta penduduk. Bandingkan 9,7. Itu menakutkan dan membuat ngeper, atau kalau bahasa orang Betawi apa? Jiper. Jiper ya. Itu 9,7 bikin jiper 475 juta. Gak ada yang berani. Dibiarkan saudaranya dibantai, ibarat kita punya tetangga, tetangganya dikebukin orang, kita diem aja. Udah urusan lo, gue lah gitu ya. Sampai tersungkur kita diamin. Negara Arab yang paling banyak penduduknya itu Mesir. Di Afrika Utara dengan populasi 109 juta. Yang paling sedikit yaitu Komoro, negara di Samudra India, penduduknya cuma 821 ribu. Dan itu negara muslim semua. Diem 1000 bahasa. Membisu 475 itu. Bahkan ada yang melakukan hubungan diplomatik. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi kalbunyan yashuddu ba'du ba'da belum terjalin. Kal jasadil wahid belum terjalin. Membiarkan saudara-saudaranya teraniaya. Padahal kita kalau dihitung seluruh dunia, Indonesia paling besar, negeri muslim terbesar penduduk muslimnya 87%. Itu seluruh dunia kan 1,8 miliar dari 7 miliar penduduk bumi. Kita ini hampir 2 miliar. Yang tersebar seluruh dunia. Indonesia paling besar negara muslim yang penduduk muslimnya. Itu 1,8 miliar adalah penduduk muslim. Itu tidak berani dan tidak ada bersikap tegas membela, kecuali yang kita dengar Lebanon ya, kemudian Iran dan Yaman yang ikut membantu secara terang-terangan. Yang lain mungkin belum kelihatan bagaimana cara membantunya, termasuk Indonesia membantu beberapa ya logistik dan bantuan-bantuan yang lain. 1,8 miliar ini tidak berani bersikap dan tidak berani tegas untuk membela saudaranya yang teraniaya. Jelas-jelas mereka harus dibela. Kalaupun mereka adalah bukan muslim, mereka adalah manusia. Apalagi ada keterikatan kita dengan Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwa kita ini banyak tapi seperti buih. Antum bisa lihat buih di tengah lautan. Apa sih kekuatan buih itu? Kelihatan besar tetapi tidak punya apa-apa, nggak punya daya. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu kan. Sekarang terjadi. Ketika Allah berikan gambaran seperti ini, maka hadis Rasulullah terbukti. Ini hadis yang mungkin sudah populer di telinga kita. Kata Rasulullah SAW, yushiku antada alaikumul umam. Banyak umat-umat yang berebut. Seakan-akan mereka seperti berebut makanan di atas talam. Mungkin kebuli kali yang direbut. Ya. Atau kambing guling. Berebut seperti mereka berebut di atas nampan. Kata para sahabat, apakah kita sedikit Rasulullah kok jadi rebutan? Qala antum yauma idzin katsir. Kamu banyak, 1,8. Banyak. 475 juta banyak menghadapi 9,7. Kalah kamu. Kamu banyak. Walakin kata Rasulullah takununa ghutsaan ka ghutsaisail. Tapi kalian ibarat bagaikan seperti buih di tengah lautan lepas. Buih itu tergantung ombak. Ya, ombak kemana, angin kemana, disitulah dia akan mengikuti arah angin dan ombak. Maka kata Rasulullah SAW, mereka adalah seperti ombak. 1,8 ini seperti seperti buih. Ya.
Maka apa kata Rasulullah? Tuntaza'u al-mahabatu min qulubi aduwikum. Musuh yang melihat kita banyak aja nggak takut. Musuh itu nggak ada rasa takut melawan kita, malah semakin berani. Karena kita banyak melempem, gede, bongsor, tapi nggak ada kekuatan. Ya, ini namanya kahutha isail. Wa yaj'alu fi qulubihimul wahn. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, Allah jadikan dan turunkan dalam hati kalian al-wahnu, penyakit al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbul dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi musuh sudah tidak lagi takut sama kita. Kita sendiri takut mati dan cinta dunia. Udah klop. Musuh nggak takut, kita takut. Musuh nggak takut melawan kita, kita takut mati. Berarti kan nggak ketemu itu. Musuh nyerang terus, kita takut mati. Bagaimana cara kita nggak mati? Ya kita harus menghindar. Kita harus lari dan kabur. Gak usah bela-belain yang nanti resikonya mati. Bukan hanya mati dalam arti kehilangan nyawa, kehilangan jabatan, kehilangan kursi, kehilangan kerajaan. Mati dinastinya. Mati kerajaannya. Mati kesultanannya. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan ini yang menjadikan kenapa mereka diam, mereka membisu, ya tidak punya pembelaan terhadap kaum muslimin. Ya tadi kata Rasulullah, musuh semakin berani. Kita punya penyakit dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang penting kerajaan dan kesultanannya masih eksis, jangan digoyang-goyang ya. Kalau ikut campur nanti bisa tergoyang-goyang gitu ya. Padahal ini adalah bagian yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja nggak boleh tergoda dengan dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah kan disuruh berhenti dari dakwah kan, sama ditawari berbagai macam jabatan. Kalau kamu pengen jadi raja, saya akan jadi raja. Kamu nggak usah ikut pilkada, nggak usah pil yang lain, pilpres, kamu langsung jadi itu. Nggak usah daftar KPU jadi kamu, nggak usah melalui JRMK jadi kamu, gitu ya. Tak jamin jadi. Itu jaminan dari mereka itu orang Quraisy nawarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah pakai biaya baliho, nggak perlu Muhammad, kamu jadi. Nggak usah ngeluarin duit, diangkat langsung. Pengen wanita tercantik, tak pilihkan yang paling cantik di kalangan orang Quraisy. Pengen harta benda, mau apa saja kamu, Freeport, mau nikel, wah tak kasih semua. Untuk kamu, asal kamu berhenti dakwah. Kalau Rasulullah mau selesai itu semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ya ammi law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan rembulan di tangan kiriku agar aku berhenti dari panggung dakwah, kata Rasulullah, ma taraktu hatta yudhirallahu au ahlakatuna. Sampai Allah memenangkan agama ini atau saya mati karenanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW tetap eksis karena tidak mau tergoda dengan hubbud dunya dan tidak takut mati. Dan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa satu saat yang dikhawatirkan oleh Rasul kita bukan menjadi orang miskin karena memang kita ini lahir miskin. Kita ini kan fuqara masa kini. Insya Allah masa depan agnia. Ya? Amin. Fuqara masa kini, masa depan agnia. Kita terlahir itu miskin. Kalau jadi orang miskin sabar. Yang nggak sabar kalau jadi orang kaya. Maka itu ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Saya nggak takut kalau kamu miskin. Karena kamu lahir itu miskin. Tidak ada selai benang pun yang nempel di badan kita. Jabatan pun juga nggak ada di pundak kita. Tapi kita, kata Rasulullah, apabila terbuka ya peluang-peluang dunia ini sehingga kamu menjadi lupa daratan, lautan, udara, semua lupa. Dan itu yang mengkhawatirkan kita semuanya. Ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan busyra, memberikan janji, jangan takut dengan itu semua. Yahudi yang sekarang dikdaya dan seakan-akan tak terkalahkan,
Satu saat mereka pun akan mengerang kesakitan. Ya, di akhir zaman, apakah ini sudah akhir zaman? Kita lihat apakah nanti mereka akan sembunyi di balik batu, akan sembunyi di balik pohon, dan di balik gedung, dan semua gedung-gedung itu seakan-akan berbunyi dan bersuara bahwa di balik gedung itulah tempat tinggal mereka. Di balik batu itulah tempat persembunyian mereka, di balik pohon itulah tempat persembunyian mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua makhluk-makhluk itu berbicara dan menjadi informan ya bagi mujahidin-mujahidin di Palestina. Maka Rasulullah katakan la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Hari kiamat tidak akan datang sampai pada saat kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaktuluhum al-muslimun, kemudian kaum muslimin membantai mereka hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar. Sampai karena ketakutan yang begitu dahsyat, mereka ngumpet dan sembunyi di balik batu, di balik pohon. Karena mereka bersembunyi di balik pohon dan di balik batu, semuanya berbicara untuk memberikan informasi. Mereka intel semua, informan semua itu. Gedung-gedung dan tembok-tembok, batu-batu, ya, pohon-pohon menjadi informan. Ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi. Ini ada Yahudi ngumpet di belakangku. Kejar dia, bantai dia, serang dia. Itu semuanya akan ngomong. Langsung dit, WA melebu, ya. Ada miss call gitu ya. Dari pohon mana? Oh, ini langsung. Dari gedung mana? Langsung itu semua. Itu memberitahu semua. Masya Allah, ini canggih nih, sinyal terus nyala ini, nggak kaitannya dengan paket ya. Fata'al katanya, faktulhu, kesini, bunuh dia. Itu yang menginformasikan adalah makhluk-makhluk yang dipakai oleh mereka untuk sembunyi. Illal gharqat, kecuali pohon gharqatnya sekarang lagi ditanam sama mereka. Informasinya mereka menanam karena berarti percaya dengan hadis ini. Percaya. Nah kalau kita tahu itu pohon gharqat, nggak usah tunggu dulu ngumpet apa nggak ngumpet, habisin aja. Pohon-pohonnya gitu. Udah habisin aja, digusur semuanya itu, babatin aja. Ya, nggak usah nunggu dipakai ngumpet apa enggak. Fa innahu min syajatil yahud, karena itu adalah koalisi dengan Yahudi. Pohon yang koalisi dengan Yahudi ya pohon gharqat itu. Nah ini kapan? Wallahualam, mudah-mudahan kalau itu menjadi tanda kiamat berarti sebentar lagi dong kiamat. Mau nunggu cepat apa nunggu lama gitu kan. Kalau itu terjadi hari ini, mungkin tahun ini atau akhir-akhir ini akan terjadi seperti itu, berarti kiamat sudah dekat, bentar lagi. Tapi kapan? Wallahualam, mudah-mudahan tanpa itu pun insya Allah kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yasyuddu ba'du ba'da, dan ada perasaan bahwa kita adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ini yang agak mahal sekarang ini, persatuan dan kesatuan sesama umat Islam sendiri. Saya kira sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina dan kesabaran, dan Allah hancurkan semua musuh-musuh Islam termasuk Yahudi laknatullah yang sekarang sedang membombardir dan menyerang kaum muslimin yang sedang ada di sana, mempertahankan negaranya dan mempertahankan Masjidil Aqsa yang pernah menjadi kiblat pertama kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang tambah sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal anaya wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.